Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video bareng. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul ternyata pasukan elit ini punya keahlian setara pasukan elit Inggris. Ya pasti keahliannya TNI Indonesia, Kopassus dan tentara-tentara lain itu luar biasa. Oke teman-teman, kita akan ke video saja. Kita akan lihat ada apa saja di video ini, dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Wow, ini namanya apa? Para layang TNI. Wow, keren. Wow, keren banget. Ini namanya para layang gitu. Oke. Halo Indomax, Indo Magazines. Indonesia memiliki beberapa jenis pasukan elit, mulai dari angkatan darat, laut, dan udara. Dari Kopassus yang telah memiliki banyak pengalaman di medan laga, Kopaska dan Jaka yang mahir bertempur di wilayah perairan, Kopsus, pasukan elit baru yang terbentuk dari gabungan 3 matra, hingga Denharin atau detasmen harimau, pasukan melegenda yang jejak-jejaknya pun seakan tak dapat ditelusuri oleh siapapun. Sudah banyak yang menceritakan perjuangan dan ketangguhan pasukan khusus suatu militer saat bertugas di medan pertempuran, bos. Dan kali ini admin akan membahas sedikit tentang kisah salah satu pasukan elit TNI yang diakui dan pernah diwaspadai oleh dunia ini. Pasukan elit ini berasal dari matra angkatan udara, Paskas sangat diwaspadai dunia. yaitu Paskas atau Kopaskas, singkatan dari Komando Pasukan Khas Angkatan Udara. Ciri khas yang dimiliki oleh Paskas terletak pada kemampuan personel pasukan dalam mengendalikan bandara atau pangkalan udara. Tugas utama Paskas adalah menjaga pangkalan udara dan semua asetnya. Dalam peperangan, tugas utama mereka juga menguasai pangkalan udara lawan dan kemudian mengoperasikannya sendiri. Dan wajib kalian tahu nih bos, bahwa Paskas adalah satu-satunya pasukan elit TNI yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara. Hal itu dikarenakan mereka telah mendapat pelatihan pengoperasian pangkalan udara secara memadai. Dan kali ini ada sebuah kisah menarik. Ketika pasukan dari Australia pun dibuat terkagum-kagum karena kehebatan sepak terjang dari pasukan elit TNI Angkatan Udara ini. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Tapi pasukan Australia Paskas ini aku simpan banyak rahasia ada salah satunya yaitu greathot.id tentang Paskas TNI AU yang ditakuti oleh pasukan Kisah hidup dan mati 8 pulang kota Paskas ini lawan ribuan pasukan Australia. Timur berarti dulu kan namanya Timur sekarang kan Timur Leste ya. Sumber tersebut mengisahkan bahwa pada waktu itu personel Paskas yang bertugas di Bandara Internasional Komoro sangat mahir mengoperasikan bandara. Pasukan Australia pun akhirnya berubah menjadi segan terhadap para personel pasukan elit TNI Angkatan Udara ini, yaitu Paskas. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 1999 ketika akhirnya wilayah Timor Timur terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat referendum jejak pendapat yang diakui oleh PBB. Saat itu ketegangan masih berkecamuk di mana-mana, di semua wilayah Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Dulu juga Timur kayak seperti suatu belah dari Indonesia. Terus di tahun 2000 berapa itu mereka dapat merdeka ya. Mereka kayak mau membuat negara sendiri, terus mereka itu ada memberi voting, terus 77 mereka bilang kita mau punya negara sendiri. Warga Timor Timur yang lebih memilih NKRI pun ramai pindah ke Indonesia. Ketika referendum wilayah Timor Timur secara resmi diakui oleh PBB dan dunia, pasukan Republik Indonesia pun banyak yang akhirnya dipulangkan ke tanah air serta membawa semua perlengkapan tempurnya, bos. Iring-iringan atau konvoi pasukan pun secara teratur keluar dari wilayah Timor Timur dalam formasi siap tempur untuk mengantisipasi sewaktu-waktu jika ada serangan mendadak. Pasukan Paskas pun menjadi pasukan yang paling terakhir yang dipulangkan ke tanah air Indonesia. Saat itu terdapat personel pasukan Paskas yang berada di Bandara Komoro, daerah Timor Timur. Mereka bertugas untuk mengendalikan dan mengamankan bandara karena para operator sipil bandara Komoro dievakuasi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Ketegangan pun akhirnya terjadi ketika sebuah pesawat Hercules C-130 milik Angkatan Udara Australia pada tanggal 20 September 1999 mendarat di Bandara Komoro yang notabene saat itu sedang dikuasai oleh Paskas TNI Angkatan Udara. Pesawat itu pun ternyata berisi pasukan multinasional, yaitu The Internal Force of East Timor, atau disebut juga dengan pasukan Interfed. Pasukan Interfed ini dipimpin langsung oleh pasukan khusus Australia, dan mereka datang untuk melancarkan operasi stabilitas keamanan di daerah Timor-Timor. Waktu itu karena dekat, karena Timor Leste kan dekat dengan Australia. Tak disangka-sangka, ternyata saat keluar dari pesawat, bukannya mereka berbaris rapi untuk melaksanakan briefing upacara ataupun berkoordinasi dengan pasukan TNI Angkatan Udara, tetapi mereka malah langsung berlari dan menyebar, membentuk sebuah perimeter pertahanan dalam kondisi siap tempur. Pada saat itu, bunyi sirine mengaung-ngaung seperti mengisyaratkan sebuah tanda bahaya yang keluar dari dalam pesawat itu. Bisa kalian bayangkan ketika para pasukan Paskas yang secara mendadak melihat kondisi yang tak disangka-sangka tersebut. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat para pasukan Interfed yang sudah siap dalam posisi mengokang senjata, siap untuk menembaki siapa saja yang masuk dalam rank tembak mereka. Bahkan dikatakan juga terdapat pasukan Gurkha yang merupakan pasukan elit Inggris yang tergabung dalam Interfed itu juga mulai diturunkan dan dalam kondisi siap tempur. Pasukan Paskas ini pun merasa jengah. Namun sebagai pasukan komando terlatih dan memiliki kemampuan khusus dalam mengoperasikan dan mengamankan bandara, ternyata diam-diam para pasukan Paskas ini pun telah menyiapkan diri secara matang untuk bertempur melawan Interfed sampai titik darah penghabisan. Jika pasukan Interfed ini melawan, para personel pasukan Paskas ini berjumlah sekitar 80 orang, dan masing-masing personel menyandang senapan di pundak mereka. Dengan jumlah pasukan lebih sedikit, mereka bahkan telah menyiapkan prosedur tempur pelolosan diri sambil melawan dengan cara memilih 10 personel yang paling militan. Cara kerja dari sistem ini yaitu ketika induk pasukan Paskas sedang bertempur melawan pasukan Interfed, ke-10 personel itu akan meloloskan diri dengan cara berlari long march untuk menempuh jarak ratusan kilometer sambil bertempur menuju ke perbatasan di wilayah ancaman musuh. Teknik ini dikenal sebagai teknik SERE, yaitu Survival Evasion Resistant Escape. Tujuannya adalah untuk menyampaikan salam komando kepada Dankop Paskas dan seluruh jajaran serta petinggi TNI. Namun sebelumnya bos, di balik semua ketegangan ini, ternyata para pasukan Interfed mendapatkan info yang berbeda tentang kondisi lapangan di Bandara Komoro dan kota Dili. Dalam kondisi tegang tersebut, para pasukan Interfed ini sebenarnya juga sedang bingung karena informasi awal sebelum mereka diberangkatkan, mereka mendapatkan informasi bahwa kota Dili sedang panas dan membara dan dikuasai oleh para milisi Timor-Timor. Namun faktanya ternyata tidaklah seperti itu. Milisi memang masih ada di Timor-Timor, namun bandara dikuasai dan dikendalikan oleh pasukan khusus TNI, yaitu Paskas. Bahkan para pasukan Interfed ini, tugas awalnya adalah mengendalikan bandara Komoro serta mengamankan atau melucuti senjata para personel atau milisi yang berada di tim-tim dan tembak mati bagi siapapun yang melawan. Dan bukannya untuk langsung menghadapi pertempuran seperti ini, bos. Mereka pun kaget ketika keluar dari pesawat melihat sejumlah pasukan bersenjata lengkap dan berseragam, dan secara profesional mengatur serta mengendalikan bandara udara Komoro. Saya suka banget coba lihat pakaiannya, kacamata luar biasa ini. Dan mungkin terbersit di hati mereka, dari manakah pasukan asing yang profesional ini? Apakah mereka pasukan khusus dari negara lain yang telah mendarat duluan? Dan ketika mereka telah menyadari bahwa pasukan profesional ini adalah pasukan khas Angkatan Udara dari TNI Angkatan Udara, mereka pun akhirnya membatalkan misi awal mereka untuk melucuti personel bersenjata yang mereka temui. Karena terlihat di depan mata mereka bahwa pasukan khas TNI AU ini juga dalam kondisi siap tempur.
Bahkan keahlian Paskas TNI AU dalam mengendalikan bandara ini membuat para pasukan Australia pun merasa segan. Karena pada waktu itu, diketahui oleh para pasukan dari Australia ini hanya pasukan terlatih SASLA atau Special Air Service dari pasukan elit Inggris lah yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan bandara. Dan karena kemampuan Paskas ini, mereka telah terlihat bahwa kemampuan Paskas setara dengan kemampuan dengan pasukan elit Inggris, yaitu SAS atau Special Air Service. Dan akhirnya situasi pun kembali kondisif setelah petinggi militer Intervet tiba dan menyambut Pangkop Sau II dari TNI Angkatan Udara. Nah, seperti itulah kisah di mana. Luar biasa ya, memang keahliannya TNI Indonesia luar biasa. Dan dulu Timur namanya Timur bagian dari Indonesia, terus nanti mereka ketika menjadi negara sendiri itu namanya Timur Leste, dan sekarang mereka juga situasi ekonomi dan hal-hal mereka itu sudah membuat negaranya dan ekonominya juga sudah bagus. Dan ternyata waktu itu pun mungkin referendum ketika terjadi 77 atau berapa persen mereka pilih pisah dari Indonesia, mau punya negara sendiri. Terus yang 33% mereka ataupun 23 ataupun 33% mereka bilang kalau mereka mau berdiri, mereka mau dengan Indonesia. Tapi karena yang 77 itu lebih tinggi, jadi oleh karena itu mereka menang, terus mereka menjadi negara sendiri. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.